Baik, kita lanjutkan kembali di diskusi kita hari ini. Kita ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, ketika Anda melihat bahwa hari ini Pak Jokowi ini 40 hari akan sebelum pergantian di 20 Oktober sudah berkantor di IKN gitu. Apakah ada kekhawatiran dari Pak Jokowi ketika dia turun dari jabatan sebagai presiden di 20 Oktober ini? Apakah ada kekhawatiran Pak Jokowi ini program-program yang hari ini sudah dilakukan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Nah, saya tidak tahu soal kekhawatiran tadi ya, tetapi salah satu yang menjadi motivasi beliau untuk apa yang dia sebut sebagai cawe-cawe itu kan agenda yang sudah Pak Jokowi rintis selama 10 tahun terakhir itu jangan sampai terputus oleh kalender pemilu. Nah, itu yang kemudian membuat beliau sangat all out kan, membantu Pak Prabowo Gibran. Karena tadi atas nama keberlanjutan apa yang sudah dia rintis. Nah, apakah kemudian kalau Pak Prabowo sudah terpilih, lantas kekhawatiran itu hilang? Ya belum tentu juga, karena bagaimanapun Pak Prabowo kan pasti punya agenda prioritas sendiri juga. Betul. Punya program makanan bergizi, mungkin punya semacam prioritas dalam soal pertahanan, mungkin juga soal isu-isu internasional. Jadi setiap pemimpin punya kekhasan. Tetapi yang diharapkan oleh publik kan ada semacam kesinambungan. Jangan semuanya mulai dari nol gitu ya. Nah, jadi dalam soal IKN saya kira Pak Prabowo sudah mengucapkan ada komitmen untuk melanjutkan. Cuma ya pertanyaannya apakah komitmen melanjutkan itu segaspol seperti zaman Pak Jokowi ataukah turun giginya misalnya. Nah, ini kan hal-hal yang mungkin kita perlu lihat lah ya setelah Pak Prabowo diangkat sebagai presiden. Oke, tapi begini Prof, kalau kita melihat kita kan bicara soal matahari kembar ya. Nah, ini bagaimana hubungan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi per hari ini? Per hari ini masih bagus ya hubungannya. Memang ada 1-2 isu yang memunculkan spekulasi hubungannya agak sedikit memburuk. Makanya kemudian ada acara Rapimnas Gerindra yang menunjukkan kemesraan keduanya untuk membantah spekulasi tadi ya. Tetapi overall dibanding dengan Filipina luar biasa itu nggak ada apa-apanya. Di Filipina itu agak mirip ya dalam kasus di Indonesia. Filipina presiden terpilihnya 2022 namanya Bongbong Marcos. Memilih anaknya presiden yang populer Duterte namanya Sarah Duterte. Setelah menang terjadi pisah jalan yang luar biasa keras. Karena Duterte masih merasa punya kontribusi besar dalam proses pemenangan Bongbong Marcos. Meminta anaknya bukan semata-mata jadi wapresnya Bongbong, tapi juga menteri pertahanan. Kata Bongbong Marcos, who is the boss? I am the boss. Dan dia menolak permintaan Duterte tadi. Sampai kemudian muncul pernyataan keras dari Duterte untuk menggulirkan impeachment kepada Bongbong Marcos. Ya, situasi kayak begini jangan terjadi. Ya, namanya sudah selesai masa jabatannya. Ya lebih baik ya siapapun presiden, siapapun pemimpinnya tahu ya semacam kebajikan publik. Setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Dan saya kira Pak SBY sedang mengingatkan political correctness semacam itu. Ya. Bang Andi, ini kan kita melihat program keberlanjutan. Apakah program keberlanjutan ini yang dimaknai oleh Pak SBY ini adalah akan menciptakan matahari kembar di kemudian hari, bahwa ketika Pak Prabowo menjalankan program Jokowi terdahulu ya Pak Jokowi ini masih punya andil di situ, sehingga ada 2 matahari seolah-olah. Jadi tadi yang dikatakan Bung Burhan, bahwa setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Inilah kita dalam proses transisi ini. Saya ingat Pak SBY dulu pernah bermimpi, bahwa satu ketika bermimpi naik kereta bersama-sama Ibu Mega dan Pak Jokowi satu ketika, lalu kemudian Pak Jokowi pulang kampung di Solo, terus Pak SBY agak terus sedikit kemudian ke Pacitan, lalu Ibu Mega terus ke Blitar kan begitu. Jadi suasana semacam itu, mudah-mudahan itu model semacam kan Pak Jokowi mengatakan ada keinginan juga untuk pulang kampung toh. Nah, di antara mantan-mantan pemimpin pada waktu selesai ya selesai masing-masing pulang kampung. Nanti kemudian matahari baru muncul yaitu yang namanya presiden baru yaitu Presiden Prabowo dalam konteks ini ya. Dan kalau itu bisa berjalan dengan smooth, saya rasa kita semua senang, bangsa juga senang dan tenang bahwa
kepemimpinan bisa dilakukan transisi kepemimpinan dengan baik dan bangsa kemudian mendapatkan benefit dari kebijakan-kebijakan yang dari pemimpin baru nanti. Oke, tapi kalau sejauh ini pertanyaan saya sama tadi ya, kalau tadi kan Prof. Burhan menyampaikan bahwa hubungan per hari ini baik-baik saja, tapi kalau menurut, ini kan pelakunya langsung nih, Demokrat, ini memang hubungan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi memang baik-baik seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Burhan? Justru harapan kita bahwa semua baik-baik saja. Baik-baik saja. Sekarang presidennya masih Pak Jokowi, beliau ada presiden kita sampai habis masa jabatannya. Dan kita harapkan juga hubungan terus-menerus juga baik itu kan antara harapan. presiden. Realitanya gimana, Bang Andi? Ya, itu kan harapan kita semua gimana? baik-baik saja. Yang kita cuma bisa berharap kan kita tentu saja kenyataannya harus di antara kedua pemimpin tersebut. Harapan kita yang kita bisa berharap bahwa presiden nanti siapapun nanti presidennya bisa juga hubungan baik dengan mantan-mantan presiden. Baik, Bang Andi. Ada misalnya dulu istilahnya Presidential Club yang ingin dibentuk oleh Pak Prabowo, ya kita lihat saja. Kami kalau Pak SBY pasti nggak ada masalah sama sekali. Baik, ini kan yang disampaikan Bang Andi ini lebih ke impian, harapan, sesuatu yang ideal gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin program berkelanjutan, apakah Anda melihat bahwa hari ini dengan program keberlanjutan ini digambarkan bahwa ya Pak Prabowo ini nantinya akan Pak Jokowi yang cawe-cawe di masa pemerintahan Pak Prabowo. Apakah Anda juga melihat itu? Atau punya pandangan lain? Saya melihat bahwa pasti akan ada keberlanjutan. Baik mulai dari Presiden Bung Karno sampai nantinya Presiden Prabowo, pasti akan ada keberlanjutan. Walaupun juga ada perubahan-perubahan. Misalnya sekarang saja kan sudah sedang dibicarakan tentang nomenklatur kabinet. Mungkin saja ada perubahan-perubahan yang tadinya misalnya Kementerian Perumahan yang tadinya disatukan sekarang berdiri sendiri lagi. Itu pasti ada keniscayaan juga ada perubahan-perubahan. Tetapi yang kita harapkan adalah semua keberlanjutan dan perubahan itu menghasilkan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Nah itu yang kita bisa harapkan begitu itu. Jadi setuju ya dengan ada keberlanjutan? Oke, ini nggak dijawab secara spesifik sih sebetulnya sih. Masih malu-malu Bang Andi, tapi kita menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, dengan apa yang disampaikan oleh Pak SBY ini di hari ulang tahun Partai Demokrat kemarin ya mengenai matahari kembar, apakah akan dan seberapa besar sih pengaruhnya terhadap kondisi politik per hari ini? Ya Pak SBY kan pintar sekali ya. Pertama mengambil analogi dari internal partai. Setelah beliau tidak lagi menjadi ketua umum Partai Demokrat dan menyerahkan kepada Mas AHY, beliau dengan bijak mundur supaya yang tampil hanya AHY sebagai satu-satunya matahari. Kira-kira begitu kan. Baru kemudian masuk bahwa matahari kembar bukan hanya merugikan dalam konteks kalau terjadi di partai tapi juga di negara. Dan orang punya spekulasi yang beragam, sah-sah saja. Kalau orang kemudian mengaitkan misalnya matahari kembar antara presiden yang akan dilantik dengan presiden yang akan selesai masa jabatannya. Dan menurut saya statement Pak SBY tidak jatuh dalam ruang hampa. Pasti ada konteksnya kan. Betul. Dan konteksnya saya kira tidak hanya internal partai. Mungkin beliau melihat energi berlebih dari seorang Presiden Jokowi yang kalau misalnya tidak dimitigasi bisa menimbulkan komplikasi terkait terutama pasca 20 Oktober 2024 nanti. Tetapi lagi-lagi kalaupun toh itu benar, pertanyaan seorang political scientist adalah mekanisme atau instrumennya melalui apa agar Pak Jokowi dilihat sebagai matahari kembar. Kan sudah tidak lagi jadi presiden. Nah ini yang tadi saya tanya, instrumennya seperti apa? Nah kalau misalnya perbandingannya dengan Filipina, hubungan antara yang sekarang menjabat dengan yang akan dilantik itu masih belum ada apa-apanya, ya. Tentu tidak sesmooth ya antara perdana menteri Singapura dengan perdana menteri yang baru. Kalau di Singapura kan prosesnya jauh lebih smooth ya, karena memang PAP itu partai yang sangat dominan, sehingga yang menggantikan dengan yang digantikan hubungannya sangat mesra. Baik. Prof. Burhan. Tetapi dalam konteks Indonesia mungkin tidak sesmooth Singapura, juga tidak sebrutal Filipina. Somewhere in the middle, gitu ya. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Baik, terima kasih kepada Prof. Burhan atas dialognya, juga Bang Andi telah hadir di studio kami. Kita akan melihat ya bagaimana nanti di 20 Oktober pergantian dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Semoga program keberlanjutan bisa bermanfaat untuk semuanya.
Baik, terima kasih atas kehadiran semuanya. Selamat sore, sehat selalu dan sukses semua.